Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Imam Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Waqi'un, telah menceritakan kepada kami Imam Waqi'. Haddatsana Sufyanu, telah menceritakan kepada kami Imam Sufyan. An Abi Ishaq, dari Imam Abu Ishaq. Anil Barra bin Azib, dari sahabat namanya Barra bin Azib. Qala, dia berkata, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi, ba'idu ma bainal mankibaini, lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Kata sahabat Barra bin Azib, karena beliau sering bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma ra'aitu dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat dari orang yang rapuh, lemah atau tidak cantik, fi hullatin, dalam berpakaian, hamra'a, yang berwarna merah, ahsana, yang lebih bagus, min Rasulillahi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang kalau berbaju merah itu lebih bagus, lebih tampan ketimbang Rasulullah. Namanya orang cakep, pakai apaan aja cakep nggak? Iya, orang cakep pakai apaan aja pasti cakep, karena lahirnya kalung khusus. Katanya orang cakep itu lahirnya kalung khusus, dipakein apa aja pantas. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamisnya Rasulullah warnanya putih. Tapi ada gamis beliau yang warnanya hamra, putih agak kemerah-merahan. Apa namanya itu? Putih rada-rada merah itu apa? Pink. Pink perempuan ya. Ya, merah-merah salem ya, merah-merah salem ya. Ya. Peach ya. Merah-merah adem gitu ya. Apalagi merah-merah ada gambarnya Soekarno, tuh adem banget ya. Merah-merah gambarnya Soekarno Hatta. Adem itu. Ada ya 10 ikat aja, udah adem banget dah. Ya, biar kata habis hujan mah adem banget ya. Ada 10 ikat ya, 10 jeti. Nah, Rasulullah itu kalau pakai apaan aja serba pantas. Namanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang zaman sekarang aja kalau orangnya cakep, pakai apaan aja pasti kelihatan cakep. Mau orang laki, mau orang perempuan, cakep aja ya. Apalagi udah cakep dipoles lagi. Iya. Iya, bedaknya rada kemerah-merahan ya. Alisnya rada tebel ya, kurang tebel ditambahin, yang ketebelan dikerop, ditipisin ya. Ya, bibirnya diwarnain gitu ya. Itu orang laki kalau ngelihat pengennya nggak mau berkedip-kedip ya. Masya Allah. Orang perempuan juga begitu, kalau lihat orang laki ganteng juga mulutnya melompong, meleweh aja, kemlengeren, kemlengeren, tahu kemlengeren, ya Allah tuh orang lagi ganteng banget ya, coba jadi laki gua, aduh seneng banget kali, padahal belum tentu bu,
Ibu punya suami ganteng, sakit hati. Karena orang ganteng banyak yang mau. Oh, kata Ucu begitu. Iya. Makanya biarin ya, gak usah ganteng-ganteng banget lah ya. Ya Allah. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Nih, denger ini. Rasulullah itu rambutnya menjuntai sampai ke pundak. Berarti panjang apa pendek? Sampai ke bahu pundak. Iya, iya. Rambutnya bob, apa? Kalau orang Perumahan rambut bob, ya, bob, ya. Iya. Ba'idu ma bainal mankibaini. Ya. Dadanya bidang antara pundak kanan pundak kiri itu bidang. Bidang itu enggak sempit, ya. Kan ada orang ya dadanya sempit, jadi jalannya begini nongkok. Rasulullah enggak, tegak, bidang. Lam yakun bil qasir wala bit tawil. Rasulullah itu tidak pendek juga tidak tinggi, sedang. Kayak ibu-ibu kalau nyanyi kan, yang sedang-sedang saja itu, ya. Ya. Tinggi enggak, pendek juga enggak. Nah, Rasulullah disifati seperti ini sebetulnya dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 75 itu ketika Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah banyak, itu kepingin supaya orang Yahudi di Madinah itu semuanya masuk Islam. Maka Allah menyebutkan afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dalam tafsir yang saya baca di antaranya tafsir Munir menjelaskan afatatma'una, apakah kamu dan juga sahabat-sahabat yang lain bersikap ya sangat menginginkan, ya. Artinya tamak itu kan kepingin banget, ya. Ayyu'minu lakum, agar mereka itu beriman kepada kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sedangkan sebagian dari mereka telah pernah mendengar kalamullah, ayat-ayat Allah, yaitu kitab suci Taurat, ya. Kitab suci Taurat ke Pekalongan. Iya. Kitab suci Taurat. Tapi rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, merubah-rubah ayat-ayat kitab Taurat, dirubah-rubah, ya, lewat akal mereka, padahal mereka tahu kebenaran itu, ya, kebenaran ayat itu datangnya dari Allah. Sehingga di dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi yang dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, bahwa Nabi itu sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, kemudian rambutnya tidak keriting, tidak lurus, artinya ikal bergelombang, ya. Yang lagunya jangan-jangan samakan, ya, dia dengan yang lain, ya. Terusnya rambutnya bergelombang gitu ya. Ya, lupa udah kelamaan kagak nyanyi, lupa. Nah, jadi Rasulullah rambutnya nggak lurus, nggak keriting, ya, gelombang, ya. Kemudian mukanya tidak lancip, tidak pula bulat, ya, oval. Ya. Lalu dadanya bidang, tidak tinggi, tidak pendek. Nah, itu di dalam kitab Taurat dijelaskan tuh sifat-sifat Rasulullah seperti itu. Tapi oleh rahib-rahibnya
ya oleh pendeta-pendetanya orang-orang Yahudi dirubah bahwa nanti Nabi terakhir Muhammad itu orangnya tinggi besar, ya rambutnya lurus, matanya biru, matanya biru. Kalau ibu-ibu bajunya hijau, ya kerudungnya hijau. Kalau lihat duit matanya jadi di Taurat sifat-sifat Nabi Muhammad dirubah oleh mereka karena mereka tidak demen kalau yang datang itu adalah Nabi Muhammad. Mereka pengennya yang datang itu orang-orang dari kaum Bani Israel yang orangnya tinggi besar, rambutnya lurus, kulitnya putih, ya. Putihnya sampai kayak putih beras gitu ya. Terus kemudian matanya biru gitu. Ya. Jadi dirubah, maka para sahabat ya, kemudian menjelaskan kepada orang-orang yang hidup sesudah Rasulullah wafat supaya kemudian mereka tidak salah dalam menyifati tentang bentuk fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu saya sampaikan bahwa Rasulullah itu gantengnya setengah dunia. Ya. Rasulullah gantengnya setengah dunia, nggak ada cacatnya, Bu. Ya. Nggak ada cacatnya. Ya. Udah begitu, Rasulullah itu sepanjang hidup nggak pernah nguap. Ya. Sepanjang hidup nggak pernah nguap. Kalau kita ya. Kita nguap mulu. Itu Rasulullah. Sepanjang hidup nggak pernah nguap. Itu Rasulullah. Kemudian nggak pernah mimpi basah. Iya. Kalau ibu-ibu pernah nggak mimpi basah? Mimpi basah enggak, basah beneran iya. Ada lagunya kan, basah 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 seluruh tubuhku. Aduh, baca langsung nyambung aja. Rasulullah sepanjang hidup nggak pernah mimpi basah, nggak pernah nguap. Rasulullah itu kalau kencing, bekas kencingnya nggak ada. Jangankan baunya, bekas kencingnya aja nggak ada kelihatan. Kalau ibu-ibu gimana? Kelihatan banget. Siapa nih yang barusan dari toilet? Kok jengkolnya ketinggalan nih? Rasulullah enggak. Kemudian Rasulullah itu di antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah, ya. Ada seperti tai lalat yang agak besar, ya di pundak sebelah kiri dan sebelah kanan itu, ya. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Kemudian Rasulullah itu sekalipun matanya merem, tapi hatinya nggak pernah tidur. Ya. Mata merem, tapi hatinya nggak pernah. Masya Allah, ya. Rasulullah itu kalau jalan ke depan bisa lihat yang di belakang. Hebat nggak? Jalan ke depan bisa lihat yang di belakang. Punya spion. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu lam yakun bil qasir wala bit tawil. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Dan setiap duduk bersama dengan para sahabat, selalu yang terlihat adalah pundaknya Rasulullah lebih tinggi ketimbang pundak-pundak dari para sahabat. Kalau berjalan nggak mau di depan, ya, nggak kayak pemimpin-pemimpin sekarang. Pemimpin-pemimpin sekarang kalau jalan di depan dipayungin, panas nggak panas dipayungin. Rasulullah jalannya di belakang. Udah kalian di depan, saya di belakang. Karena apa? Rasulullah
lihat apa yang ada di belakang beliau. Hadis yang kelima, haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Ya, menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Ismail, menceritakan kepada kami Imam Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, Imam Mas'udi menceritakan kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, An-Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Imam Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Imam Nafi' ini salah satu guru daripada Imam Syafi'i. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qala, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri. Tidak ada nabi itu jangkung atau pendek, enggak. Ya. Syasnul kaffaini, ya. Lebar dua telapak tangannya. Wal qadamaini, lebar pula telapak kakinya, menandakan orang kuat. Ya. Dhahmur ra'si, ya. Besar kepalanya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, ya, sedang. Dhahmur ra'si. Kemudian dhahmul karadisi, ya, keker tulang sendinya. Tawilul masrubati, tawilul masrubati, panjang bulu-bulu dadanya, ya, maklum lah namanya orang Arab, ya. Ya, bulu-bulu dadanya itu lebat, ya, dari dada sebelah atas sampai pusernya. Idza masya takaffa'a, ya. Kalau jalan tegak, enggak loyo. Takaffu'an, tegak bener-bener. Ka'annama yanhattu min sababin, seperti orang yang menapaki jalan turun. Orang menapaki jalan turun, badannya itu mesti ke belakang, ya. Kalau menapaki jalan nanjak, badannya maju ke depan supaya tidak terasa berat, ya. Kalau jalan turun, badannya tegap. Karena apa? Setengah ngerem. Lam ara qablahu wala ba'dahu misluhu, kata Sayyidina Ali, aku belum pernah melihat orang segagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum Nabi Muhammad maupun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi anil Mas'udi bihadzal isnad nahwuhu bima'nahu. Sanad ini maknanya sama, ya, karena ini masih hadis yang kelima. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah bentuk fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tampannya setengah dunia. Kalau Nabi Yusuf tampannya seperempat dunia. Kalau laki-laki sekarang semuanya, ya, tampannya seperempat dunia dibagi laki-laki sedunia. Makanya pas-pasan kayak begini, ya, karena sudah dibagi-bagi banyak laki-laki. Nah, sehingga orang melihat Nabi Yusuf itu tadi kempelengeren, bahasa kitanya terkesima. Ya, perempuan lagi ngiris bawang aja jari jemarinya diiris nggak berasa. Nah, tadi itu melompong, ya. Melompong, ya Allah cakep banget tuh. Akhirnya jarinya yang diiris. Ya. Tapi kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teduh, dan orang akan bertambah keimanannya di saat memandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kawan, sahabat, lawan aja, musuh saja mengakui tentang kebaikan akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sinilah, udah malam ini, ya.
Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita telah baca, zikir dan sholawatnya, kemudian pelajaran yang kita peroleh walaupun sedikit, seluruhnya menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab besok di akhirat itu orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Rasul menyampaikan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah besok di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahim. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bidawamil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair innaka waliyyun kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.